UT ini adalah universitas negeri. Ini boleh dijelaskan di awal ini Pak, sebelum kita ke topik kita malam ini, universitas terbuka ini adalah kampus yang seperti apa Pak? Ya, UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45. Oke. Usianya sekarang sudah 36 tahun. Wow. Ya, dari kemarin September kemarin kita ulang tahun yang ke-36. Oke. Dan alhamdulillah UT semakin dewasa, semakin berkembang. Iya. Sekarang kita punya doktoral, doktor ilmu manajemen dan doktor administrasi publik. Kebetulan dari dokter itu kita sudah jalan 1 semester, 2 semester ini berjalan. UT Pekanbaru juga kemarin ada mahasiswa daftar 2 orang. Iya. Doktor administrasi publik, kebetulan bidang saya juga administrasi publik. Oke. Dari teman-teman, nggak mesti harus akademisi, teman-teman yang memang wira swasta, teman-teman yang pengen belajar, sudah tamat S2 lama tapi mau lanjut doktor, nggak mesti harus kuliah di Jawa, nggak mesti harus kuliah di luar negeri, cukup di UT semuanya fully online, bimbingan pun via online. Jadi semuanya kita punya portalnya, nyaman digunakan, dan insya Allah kalau teman-teman sudah tahu IT, udah deh, nggak usah kemana-mana. Tuh bener Pak, bener-bener. Tapi sekarang apa-apa memang IT sih Pak ya. Betul. Jadi nggak bisa dihindari lagi. Nggak bisa. Ibarat mahasiswa UT gaptek itu, aduh, susah. Nggak UT banget ya Pak ya. Nggak UT banget. Jadi mulai dari daftar sampai nanti lulus, itu semuanya bisa di tracking. Misalkan ijazah Pak Ali sudah sampai di mana, itu ada portal kita aksi.kelulusan.utacid, masukkan NIM-nya, password, tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun lahir, udah langsung posisi Anda ijazah masih di UT Pusat atau di WWJ. Kalau udah WWJ, karena kita tidak ada wisuda yang secara tatap muka karena pandemi, silahkan diambil karena ijazah itu bisa digunakan. Jadi nggak ada ibarat semuanya kita mau kemarin hari Selasa, kita ini untuk teman-teman semua di seluruh Provinsi Riau, kita kemarin menyelenggarakan wisuda daring. Dihadiri oleh mahasiswa alumni dari Perancis, Kanada, Arab Saudi, kemudian Jepang, Malaysia, Singapura otomatis, kemudian dari beberapa, ibarat saya Australia juga ada. Jadi kemarin kita wisuda secara bersama-sama, kurang lebih 1.100 ataukah, saya jumlahnya nggak pasti, tapi secara daring bisa diakses dari mana negara, beberapa negara. Itu yang luar biasa. Di UT Pekanbaru ada 30 orang, tersebar dari beberapa daerah. Wisudanya di rumah aja pakai Zoom. Oke. Walaupun pakai Zoom, tetap dia pakai toga, dilantik rektor, memindahkan talinya juga secara virtual bersama-sama. Disitulah yang hati kita ternyata dengan begitu matanya berkaca-kaca. Ya bayangkan, nggak nyangka siapa yang bisa, kadang mereka para pekerja migran yang ada di negara-negara tersebut, mereka yang memang dari ekonomi yang serba pas, namun dia bisa S1. Nah itu yang luar biasa. Bahkan banyak yang sudah S2 juga banyak. Iya, saya setuju sih Pak. Karena kuliah di UT itu bukan hanya memangkas soal waktu kita, tapi juga memangkas tentang biaya. Iya kan Pak, kita nggak harus ngekos, nggak harus ada biaya transport ke kampus, nggak harus mikirin pakai baju apa nih tiap harinya. Ya kan dulu waktu kuliah kan suka mikir gitu Pak. Ya kan? Dress code-nya bukan karena sok matching-matchingin, cuman nggak enak juga kan tiap hari bajunya sama selama seminggu. Nah itu jadi beban secara materi juga. Nah kalau di UT itu dipangkas semua. Jadi saya setuju banget kalau Pak Iqbal bilang ini membuat haru orang-orang yang ekonominya pas-pasan tapi akhirnya bisa sarjana. Ya Pak ya. Oke, Mitra Kota, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya bisa banget ya. Anda bisa tinggalkan di kolom komentar atau di live chat yang sekarang kita live di Facebook Radio Barabasa FM. Mau ketemu langsung sama Pak Iqbal, Direktur UT Pekanbaru, juga bisa nonton ya di Facebook Radio Barabasa FM, tinggalkan pertanyaan di sana, atau bisa bertanya via SMS, WhatsApp,
dan juga telepon di nomor yang sama 0822 85046975 tentang universitas terbuka. Tapi kita lebih tepatnya lagi malam ini ngobrolin tentang ujian akhir semester dan modus take home exam atau THE. Iya. Nah, ini Pak Iqbal boleh dijelaskan Pak Iqbal. Ini maksudnya apa, Pak? Ini yang ditunggu-tunggu teman mahasiswa. Iya. Kebijakan baru dari UT dan harus segera kita eksekusi. Iya. Kemarin teman-teman sudah mengalami, jadi UT ini nggak dibiarkan sendiri masalah. Mahasiswa sudah dipikirkan sama tim akademik di bawah senior saya, Bapak Wakil Rektor 1. Jadi mahasiswa UT itu harus melakukan beberapa tahapan modus. Modus yang pertama, dia harus mengambil apakah itu tutorial online. Modus ini apa sih Pak? Modul gitu Pak? Modus itu apa ya? Bukan modul, kalau modul kan bahan ajar. Kalau bahan ajar pasti dapat lah. Setiap jadi sekilas mahasiswa UT yang non pendidikan dasar mereka begitu sudah register tadi SIA UT ACID, sudah membayar SPP yang sudah ditentukan, langsung bahan ajarnya dikirim ke alamat seperti kita beli di salah satu media di yang sudah aplikasi belanja itu. Barang Anda langsung dikirim ke jadi itu modulnya bahan ajarnya sudah include ongkos kirimnya sudah masuk dalam satu lembar informasi pembayaran. Jadi mereka pun langsung misalkan saya ngambil S1 ilmu hukum. Semester 1 atau semester 2 ada 5 mata kuliah. Pengantar ilmu hukum, hukum tata negara, hukum bisnis segala macam. Kemudian ada filsafat hukum. Modulnya kan segini kurang lebih tebel gitu ya, Pak. Gitu. Tapi ringan, kualitasnya bagus. Kita mudah dibaca. Dan itu langsung dikirim ke rumah Anda. Kekinian sekali. Dan itu bisa di-tracking. Tadi di SIA UT ACID, di-tracking modulnya sampai mana. Kalau kita salah satu kayak kita belanja online, kan udah tahu. Oh, ini paketnya udah nyampe Jakarta. Paket ini udah nyampe di Sumatera misalnya. Itu udah di-tracking. Langsung asal alamat Anda valid. Beres. Nah, itu. Jadi langsung dipakai modulnya, langsung dibaca. Itulah yang nanti dipakai untuk tutorial online, atau tutorial webinar, atau modus TMK, tugas mata kuliah. Ada 3 modus. Tutorial online, tutorial webinar, yang berbasis tatap muka diganti dengan webinar, dan tugas mata kuliah. Mereka yang sudah mengambil tutorial online, berarti tidak mendapatkan 2 modus itu. Bahkan tutorial online juga ada tutorial webinarnya. Mereka yang mengambil tutorial tatap muka seperti teman-teman yang di guru SD, guru PAUD, atau mereka yang mengambil sistem paket semester SIPAS Plus, itu juga mereka mendapatkan layanan tutorial webinar. Webinar seperti biasa kita menggunakan kontrak dengan Microsoft Teams, teman-teman menggunakan akun e-kampus Anda, NIM @e-kampus UT ACID, semuanya dapat. Karena itu kita begitu mahasiswa UT mendapatkan akun Microsoft selama dia kuliah. Jadi itu OneDrive-nya besarnya berapa? 1 terabyte. Jadi Anda jadi masing-masing mahasiswa, Pak? Iya, masing-masing mahasiswa. Jadi itu bisa dipakai untuk video conference, untuk nanti ujian. Misalkan yang S2, S3 bisa BTR, pakai itu. Free, tinggal jaringan internet. Dan semuanya akan mendapatkan layanan e-kampus tadi dari Microsoft. Kita bersama dengan Microsoft Indonesia. Bayangkan itu sangat mahal sekali itu, Bang. Tapi nggak apa-apa, memang itu full services. Kemudian ada dari Telkom, itu ada @wifi ID free gratis. Mahasiswa semuanya menggunakan NIM, komunitasnya kampus. Passwordnya Anda bisa memilih sendiri di kantor WPJ. Karena kita nggak bisa share di sini passwordnya, karena takut salah gunakan. Anda bisa mengaktifkan password @wifi ID Anda. Begitu Anda ketemu @wifi ID di ruang-ruang publik, udah tinggal akses saja, kerjain tutornya atau nonton tutorial webinar yang sudah di live kan, bisa disimpan di portal-portal tertentu. Udah tinggal belajar aja. Free. Keren. Jadi ini nih yang jadi topik kita ya Pak ya, modus take home exam ini ya Pak ya. Nah, tadi setelah kita bicara
beberapa modus tentang layanan tutorial webinar, tutorial online, tugas mata kuliah itu sekarang sudah selesai. Tugas mata kuliahnya kita tinggal eksekusi untuk pemeriksaan di tugas 3-nya. Saat ini tugas 2 sudah selesai, tinggal tugas 3 belum kita selesaikan. Nanti tanggal 5 sampai tanggal 16 Desember itu kita ujian. Jadi teman-teman kita tetap ada ujian. Nggak bisa UT tiba-tiba nongkrong nilainya segala macam tanpa ujian. Nggak boleh. Oh gitu ya Pak ya? Semuanya udah terstandar. Yes. Itulah namanya kita menggunakan modus take home exam. Oke, maksudnya Pak? Apa itu take home exam? Tugas yang diberikan oleh UT berbentuknya ujian tapi bisa dikerjakan di rumah. Boleh open book dan itu sifat bentuk soalnya kognitif level 3. Kognitif level 3 yaitu soalnya analisis secara terbuka dengan perspektif konseptual yang sangat beragam. Jadi teman-teman mau jawab soal analisis itu menurut pemikiran Anda, teorinya bisa baca dalam bahan ajar UT, Anda kembangkan sendiri. Yang penting tulisannya bisa dibaca atau diketik, kemudian teman-teman bisa mengetiknya atau menulisnya, dan sudah ada lembar pernyataan bahwa Anda benar-benar jujur, tidak dikerjakan orang lain. Kemudian Anda tinggal mengisi form yang sudah disiapkan kita, Anda PDF-kan beberapa kertas seperti ini, pakai aplikasi yang ada di Android. Jangan di foto, kalau foto kan filenya JPEG. Benar. Harus menggunakan file .pdf supaya ringan diupload. Anda tinggal upload. Tuh. Iya. Bagaimana nguploadnya? Ada batas waktunya. Jadi ini yang kita bisa sampaikan. Teman-teman nggak boleh sembarangan download. Tiba-tiba Anda tinggal ke pasar atau tinggal kerja, lupa nggak dikerjain. Oh gitu Pak. Hanya batas waktunya 6 jam bro. Tuh ya. Jadi memang ada limitnya juga ya limitnya. Pak ya. Jadi untuk tahap awal ini nanti kita obrolin setelah sesi ini. Nanti kalau setelah ini kita lihat pertanyaannya seperti apa, nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi yang pertama, teman-teman saat ini silahkan cetak kartu peserta ujian. Nah, gitu, itu Pak? Di SIA UT-ACID, cetak kartu peserta ujian yang biru ini. Nah, masukkan NIM, tanggal lahir, langsung tercetak. Cetak kartunya. Jadi nggak perlu ke kantor. Langsung dari rumah aja. Bener Pak ya. Iya. Ini saya makanya kenapa selalu bukan untuk melebih-lebihkan, tapi selalu merasa bahwa UT itu kenapa terdepan sekali gitu Pak. Jadi ini seolah yang dulu kita anggap satu hal yang mustahil, sekarang emang bener-bener semuanya emang begitu jadi kondisinya. UT semua. Iya Pak. Gimana begitu Pak? Jadi UT semua. Jadi teman-teman yang dulu saya share selalu ke sekolah, termasuk anak-anak saya yang masih SD, masih SMP, selalu kalau kita ada parenting day, saya selalu sampaikan bahwa PTJJ, pembelajaran jarak jauh, PJJ. Ternyata saat ini memang terjadi gitu. Iya, makanya apa yang saya sampaikan setahun yang lalu, saya sampaikan ke para murid, ini harus kita dukung. Ternyata perangkat seperti ini wajib. Tuh, itu dia. Mau nggak mau, Pak. Kita orang kantor juga, orang administrasi, keuangan, yang memang udah sepuh gitu ya, udah senior. Juga sekarang udah jadi kayak, aduh, kayaknya aku nggak bisa hidup di zaman sekarang lagi, karena sekarang apa-apa online. Jadi kirim invoice, harus ke Dropbox, dan lain sebagainya. Betul, semua sekarang attachment BWA, email, nggak ada yang itu ibarat itu. Jadi saya tambahkan lagi, akun kita portal kita the.ut.ac.id. Memang saat ini belum kita buka, kita belum bisa akses THE UT-ACID. Nanti insya Allah menjelang hari H akan kita launching. Oh, jadi nanti ini adalah kayak semacam tempat atau media untuk mereka mendapatkan tugas gitu Pak? Jadi tugas take home exam, Anda setelah Anda buka browser, kemudian Anda buka browser Anda, kemudian Anda bisa buka the.ut.ac.id. Username dan password akan kita umumkan lebih lanjut, karena kita belum publish. Saat ini kita memang belum langsung launching aplikasi itu, karena apa?
kita menjaga supaya aplikasi itu penyempurnaan, Pak Dahlan. Kita paham, tim IT di UPT TIK paham betul. Bayangkan, mahasiswa kita 320.000 S1, S2, S3. Untuk Pekanbaru, Pak? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia, yes. Oke. Berarti nanti yang akses THE, kalau 320.000 kali 5 mata kuliah, oh iya ya, ada 1,6 traffic. Iya benar. 1,6 traffic setiap itunya. Bayangkan apa enggak? Kalau enggak memang didesain mateng bener, enggak disiapin apa infrastruktur yang oke, kemudian kita enggak punya backup security-nya, bisa error ya Pak ya? Bisa error dan bisa di hacker untuk kita buat soalnya sudah sebar di media, bahaya itu. Kan harus security-nya kan harus oke. Yes. Kalau bahasa IT itu sebelum kita membuat suatu produk, kita udah tahu kelemahannya. Itulah kita tutup kelemahannya. Sampai sekarang pun kita masih selalu terus simulasi, berinovasi dan kita masukkan segala macam ya tetap terus. Makanya sabar. THE, UTASID nanti pasti akan kita launching beserta username dan passwordnya. Yang penting teman-teman download dulu nih di cetak KTPU, download cetak, di situ sudah ada jadwalnya. Jadi selama 1 minggu. Kita mulai ke yang pertama kali mengirim. Ada Tegar. Hai Kak Ali dan juga Pak Iqbal, saya Tegar pelajar SMK. Saat ini kelas 12 dan sebentar lagi mau ujian akhir. Mau tanya kepada Pak Iqbal, apa aja persyaratan untuk masuk UT atau ada SN dan SBMPTN-kah untuk masuk UT, Pak? Terima kasih. Jadi terima kasih Tegar. UT juga semester tahun lalu itu juga ikut kompetisi dalam SMPTN. Mereka yang kompetisi itu malah mendapatkan beasiswa semua. 100 orang itu full beasiswa. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Mereka yang ikut yang diterima diterima di seleksi, mereka diterima di UT, dapat beasiswa dari UT. Wow. Iya. Ini tapi keren. kalau teman-teman nggak usah khawatir, jikalau masuk UT secara reguler, nggak ikut SMPTN, nggak masalah. Nanti kita juga ada beasiswa dari kantor WR3 UT, namanya peningkatan potensi akademik. Oh, berarti masuk ke UT itu ada jalur SBMPTN juga, Ada Pak? juga. Oh, ada juga. Jadi program studinya nanti bisa lihat di www.ut.ac.id. Pilihan program studinya banyak. Ada FISIP, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan FKIP. Oh, karena FKIP itu harus menjadi guru dulu selama 1 tahun. Oh gitu. Iya, jadi nggak bisa lulus SMA seperti Tegar, langsung masuk FKIP nggak bisa. Tapi untuk selain FKIP boleh. Oh boleh ya Pak ya. Iya. Oh hukum, jadi FH ISIP namanya. Kita fakultasnya FH ISIP. Jadi semuanya bisa dengan biaya yang sangat murah. Untuk fakultas hukum 1 semester yang reguler, fully online, beserta bahan ajarnya, beserta pendaftarannya 100.000, SPP-nya hanya 1,3 juta. Allahu Akbar, serius Pak? Iya, nggak usah bayar gedung segala macam. Kita memang semuanya berbasis virtual. Sudah bahan ajar akan dikirim ke rumah Anda. Jadi Anda yang dari SMK nyambi bekerja di sektor swasta, insya Allah dengan menyisihkan gaji sebulan 200.000 udah bisa kuliah untuk ya, Pak, bisa kuliah nanti di terharu saya jadinya, bener ini harusnya semua orang Indonesia harus sarjana nih kalau ada UT. Jadi memang ya, Pak, ya? apa ya mindset teman-teman, ayo kita coba browsing www.ut.ac.id, di situ belajar. Di YouTube ketik aja Universitas Terbuka, seribuan bahkan testimoni teman-teman yang sudah menjalankan itu, atau di channel YouTube saya Dr. Iqbal TV banyak testimoni mereka yang lulus UT dengan IPK yang di atas 3, nyaris 4. Beasiswa terus, karena UT nggak memandang apakah itu kamu mampu atau tidak mampu. Yang pasti IP kamu di atas 3 itu terjaring untuk beasiswa peningkatan potensi akademik. Oh, jadi di UT juga ada beasiswa, Pak? 2,4 juta 1 semester. Untung, udah untung kan? Pak, ada selisih sama uang kuliah. Iya. Dan kita juga semester ini kita juga ada KIP kuliah. Apa itu, Pak? Kartu Indonesia Pintar kuliah. Oh, maksud untuk?
beasiswa dari Bapak Presiden Joko Widodo. Wow. Sesuai dengan janji kampanyenya, ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dulunya namanya Bidik Misi, sekarang Kartu Indonesia Pintar. Wow, tuh ini Tegar ini adalah salah satu pendengar kita yang pintar kalau saya bilang. Untuk ukuran pelajar, dan dia punya mental yang luar biasa. Tegar harus kuliah di UT ya, biar bisa jadi sarjana. Ini ada yang coba bergabung di line telepon, Pak. Boleh ya, Pak ya? Iya, halo Barabas, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam, dengan Mbak siapa, di mana? Ini dengan Nurul di Gobah. Mbak Nurul di Gobah. Silakan Mbak Nurul, mau tanya apa Mbak Nurul? Barusan saya dengar kan ada beasiswa gitu. Tapi yang setahu saya kalau beasiswa kan untuk yang nilainya tinggi ya, banyak syarat atau apa gitu. Nah, saya mau tanya, karena saya juga nggak pinter-pinter amat, tapi kalau misalnya saya nanti mau melanjutkan di UT, apa ada kesempatan untuk dicicil nggak ya kuliahnya? Maksudnya bayarnya memang seperti yang udah diseratin, tapi ada kemungkinan untuk bisa dicicil gitu ya. Oke. Iya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nurul di Gobah. Iya. Nih mau nanya, tadi 1,3 dicicil berapa kali bisanya Pak Iqbal? Iya. Kita juga sekarang lagi penjajakan bahwa nyicilnya pakai kartu kredit aja. Itu bayarnya juga di Alfamart segala macam. Tapi sejauh ini kita tidak bisa mengakomodir untuk nyicil SPP karena SPP kita sudah paling murah itu. Iya, Pak. Jadi mau dicicil berapa kali lagi gitu ya, Pak? Ditabung aja sendiri, nanti setiap semester dicicil, dibayarkan. Setuju. Bisa ke Mitra Bank, BNI, BRI, Mandiri, atau ke Alfamart. Wow. Jadi sudah ada lipnya. Semuanya pendaftaran di SIA UTACID tadi. Jadi semuanya ada lip pendaftaran dan sudah include pendaftaran, masuk pendaftaran tadi, Rp100.000. Nah, untuk beasiswa, memang kalau KIP kuliah, kita seleksinya memang teman-teman yang memang punya prestasi akademik yang luar biasa tapi mereka nggak mampu. Kemarin kita ada di perbatasan Jambi, Indragiri Hulu, itu ada akuntansi keuangan publik di sana, satu kelas 25 orang. Mereka dapat beasiswa KIP kuliah. Wow. Bisa ikut kita yang bisa nggak saya sampaikan. Disitulah mereka punya prestasi namun punya keterbatasan yang memang benar-benar mereka nggak punya uang untuk kuliah. Bahkan dia pun untuk mengambil ijazahnya terhambat karena memang ada tunggakan segala macam. Otomatis kita bisa membantu supaya mereka, karena itu potensi yang luar biasa. Saat ini mereka saya sapa yang ada di Indragiri Hulu, di daerah perbatasan dengan Jambi, Sungai Akar. Saya sampai ke sana, saya merekrut sendiri, saya melihat ada di channel YouTube saya, ketik aja KIP kuliah. Itu semua perjalanan, bagaimana saya rekrutnya, lihat rumahnya, semuanya ada situ. Sampai segitu ya Pak ya? Ya, itu jadi mereka yang itu beasiswa di awal. Namun jangan khawatir teman-teman yang tadi, apakah dapat beasiswa? UT memberi kesempatan teman-teman yang beasiswa, yang IPK-nya memang harus di atas 3. Jadi emang ini ya Pak ya? Auto, nggak apa-apa. Tapi kan dicoba dulu dong. Iya dong, harus lah. Nanti semester 2 dan 3 akan terjaring. Kalau semester 1, tetap teman-teman harus semuanya sendiri dulu deh. Iya, benar Pak, benar, setuju harus Pak. Harus coba dulu, nanti setelah berjalan. Di kampus lain juga begitu Pak. Iya, semester berjalan pasti akan dipertimbangkan, pasti ada peluang-peluang beasiswa dan itu tidak memandang siapapun dan sudah diumumkan via website. Daftarnya pun via website. Setuju Pak. Nah kita mungkin pertanyaannya ini rame banget Pak. Mungkin dijawab dengan singkat saja tapi harus terjawab. Ini mulai lagi dari 0823844777 sekian. Ini selamat malam Barabas, saya mahasiswa UT dari Pekanbaru, mau bertanya sama Pak Iqbal. Untuk jurusan akuntansi yang MK-nya ada mata kuliah kali ya Pak? Prakteknya. MK-nya ada ujian praktek tapi nggak ada di tutorial online atau TMK. Bagaimana sistem UAS-nya nanti? Mohon dijawab Pak. Terima kasih. Ini yang mau saya jawab dari VRD tadi di akun YouTube saya juga udah muncul pertanyaan itu. Jadi teman-teman cek di katalog dan lihat KTPU-nya. Kalau mata kuliah itu tidak ada ujiannya, kalau akuntansi pasti akan ada ujiannya. Karena mata kuliah itu teman-teman praktek praton atau praktek yang berkaitan dengan
dia harus, karena kita nggak bisa praktek secara tatap muka sekarang, semua harus praton. Nanti bisa besok silakan Mbak Viarti tadi bisa hubungi ke kita, ke WhatsApp-nya UT Pekanbaru. Nanti kita lihat mata kuliahnya apa. Jikalau mata kuliahnya sudah muncul di KTPU dan harus ujian, teman-teman, ini yang saya jelaskan. Teman-teman harus mendownload soal dan mengunggahnya kembali, itu kurang lebih 6 jam. Maksimal, minimal 3 jam. Kita buka download mulai pukul 00 sampai 21. Waktu untuk unggah jawaban. Ya kan? Jadi misalkan Anda download jam 6 pagi, jam 11 harus Anda unggah. Minimal 3 jam. Karena apa? Ujian hari pertama, minggu pertama, itu berarti di hari Senin atau hari Sabtu 5 Desember. 1.1. Ini untuk teman-teman semuanya sudah harus mendownload kartu peserta ujian di SIA UT ACID. Hari 1.1 berarti hari Sabtu, tanggal 5 Desember, pukul 00 sampai 21. Anda harus download pukul 3 subuh sampai tanggal jam 9. Kemudian Anda unggah kembali versi PDF. Kalau Anda tidak lupa atau tidak mengerjakan yang sudah lewat karena ada waktu hitungan mundurnya, Anda dianggap tidak mengerjakan ujian itu. Dan tidak lulus begitu Pak? Iya, pasti karena nggak ada ujian kan nggak lulus. Kan ujian akhir semester adalah benteng terakhirnya UT. Itulah yang kualitas semuanya kita jaga di ujian akhir semester. Jadi semuanya harus menjunjung tinggi marwah akademik yang sudah kita tentukan. Silakan Anda download, Anda kerjakan, unggahlah minimal 3 jam, maksimal 6 jam. Besoknya lagi jam ujian hari 1.2, berarti hari Minggu, tanggal 6 Desember, nggak bisa Anda libur-liburan. Ya udah ujian saja dulu. Betul. Termasuk nanti waktu pemilu 9 Desember. Ini saya tegaskan semua, UT belum ada memberikan suatu diskon atau tanggal 9 libur. Ya. Jadi selalu Anda harus update terus informasi ini. Tanggal 9 Desember hari Rabu, berarti Anda tetap yang ujian di hari Rabu, silahkan Anda download soalnya dan Anda unggah. Walaupun pemilu bisa tetap ya Pak ya, karena pemilu untuk memberikan hak suara kan nggak butuh lama ya Pak ya. Jadi dicari waktunya yang longgar, yang pas. Kapan sih saya bisa download dan saya bisa upload? Gitu. Setuju Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh Pak? Ini ada Pak Saiful Pandu, malam Pak Iqbal, saya bertanya yang pertama bagaimana caranya penelitian untuk skripsi? Ini dari live chat Facebook ya Pak ya. Bagaimana caranya penelitian untuk skripsi dan bagaimana berhubungan dengan dosen pembimbing? Kemudian apakah ada lain UT dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang bisa menampung mahasiswa UT untuk bekerja? Kemudian apakah UT juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa? Ini udah terjawab. Mungkin poin yang pertama dan kedua saja Pak, silakan Pak Iqbal. Jadi untuk teman-teman bimbingan, kita memang itu tadi, kita ujian akhir semesternya ada tugas akhir program, namanya TAP. Jadi memang pengganti adalah TAP, itu adalah skripsinya UT. Jadi UT menggunakan kurikulum yang memang berbasis tugas akhir program. Soalnya langsung analisis, Anda jawab secara komprehensif, soalnya level 3, ada yang closed book, ada yang open book. Jadi semuanya bisa Anda jawab secara kompatibel, harus sesuai dengan mengerucut dan harus Anda kerjakan sendiri. Dan semuanya langsung keluar nilai akhirnya nanti. Setelah, kalau TAP-nya lulus, berarti Anda berhak menjadi seorang sarjana. Pak. Oke. Nah, selanjutnya Pak, ini sudah terjawab ya tadi Pak Pandu ya. Kemudian ini dari jejak aksara, kita agak terburu-buru karena memang sudah segmen terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iqbal dan Pak Ali. Saya ingin bertanya apakah Pak berapa persen nilai dalam ujian akhir semester ini Pak? Dari Siti Rohana di Kemuning, Pekanbaru. Rohana, terima kasih. Kalau Anda menggunakan modus tutorial webinar kemarin atau
TMK itu kontribusinya 30%, tutorial webinar kontribusinya 50%, tutorial online kontribusinya 40%. Nah, ujian akhir semester ini tinggal sesuaikan aja. UAS berarti 100% Anda harus ikut, harus Anda kerjakan, harus Anda upload, Anda unggah, download dan Anda unggah. Berarti kalau Anda teman-teman punya kontribusi nilai tutorial online tadi 40%, berarti UASnya 60% dong, jadi 100. Benar. Yakinlah kalau Anda ikut beberapa modus, Tuton, Tuweb atau TMK, pasti ujiannya bisa maksimal. Yes, setuju Pak Iqbal. Kemudian optimis dong, optimis harus ya. Ini ada Zlindrina Bella. Assalamualaikum Pak Iqbal, saya Zlindri, mahasiswa UT Pekanbaru Pokjar Kemuning. Saya mau bertanya apa saja persyaratan agar bisa mendapatkan beasiswa? Oke, itu untuk mahasiswa yang pendidikan dasar atau PAUD, PGSD, memang saat ini kita sedang penjajakan dengan pemerintah provinsi, itu beasiswa bagi mereka yang tidak mampu, otomatis mereka yang harus punya keterangan kartu keterangan tidak mampu, itu bisa mendapatkan beasiswa dari Pemprov. Nah, itu kan jumlahnya nggak banyak karena harus dibagi dengan perguruan tatap muka. Tahun ini Pemprov menganggarkan 2020 itu sekitar 5,3 miliar. UT, dari Pemprov Riau? Dari Pemprov Riau. Tapi kan dibagi bukan untuk kampus aja. Kampus lainnya juga ya Pak ya? Namun untuk teman-teman yang berprestasi, punya bidang akademik yang lain yang berprestasi di luar, atau punya ibarat keahlian, kemudian berprestasi juara 1, atau juara 2, pasti akan dibebaskan SPP-nya oleh UT. Macam-macam lah, pokoknya beasiswanya ada beasiswa peningkatan potensi akademik. Baik. Oke, selanjutnya Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari Andi Anugrah, bisa singkat saja Pak. Pak, apakah jika dari tugas TMK ada yang belum diupload bisa ikut ujian? Tugas TMK yang belum diupload nggak usah noleh ke belakang, tatap ke depan, Mas. Jadi tatap ke depan, fokuslah nanti di take home exam ini Anda kerjakan, Anda download di SIA UT-ACID KTPU-nya, ikuti arahannya, di sana udah ada petunjuknya, tinggal Anda download, maksimal upload 6 jam. Nah, kalau ada TMK yang tidak terunggah, ya nanti Anda tutup, maksimalkan di THE-nya gitu aja. Nggak usah ditangisi, nggak usah apa, biar lanjut terus. Yang penting insya Allah dengan Anda mengerjakan THE maksimal, hasilnya juga maksimal kok. Baik. Oke, terima kasih Mas Andi Anugrah, dan pertanyaan-pertanyaannya rame banget yang bertanya malam ini ya, termasuk Tegar juga katanya, alhamdulillah ternyata UT banyak banget beasiswanya katanya. Terima kasih Tegar. Jan Mita Kota, kita udah di segmen terakhir. Mungkin Pak Iqbal, mohon izin Pak Iqbal, kita nggak bisa banyak lagi waktu. Mungkin Pak Iqbal bisa langsung kasih summary untuk topik kita ujian akhir semester dan modus take home exam ini Pak Iqbal. Silakan Pak. Silakan, terima kasih dari Barabas FM via studio ini saya menyampaikan, menyapa kebijakan dari UT berlaku secara nasional dan internasional, seluruh mahasiswa UT. Silahkan Anda nanti di awal bulan buka the.ut.ac.id. Silakan Anda login, nanti username dan passwordnya akan saya umumkan menggunakan modus media sosial maupun dari channel YouTube, agar kita buat conference lagi, karena ini memang waktunya terbatas, dan akan kita simulasikan langsung setelah webnya di launching, supaya teman-teman nggak gagal paham, nggak salah strategi dan tersesat. Akhirnya lupa. Take home exam ini adalah benteng terakhirnya UT. Saya mohon tidak ada alasan berkaitan dengan tugas selain Anda sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalaupun Anda menjadi bagian dari pilkada, menjadi panitia, segala macam, tidak ada alasan tanggal 9 itu saya tugas Pak. Jadi diatur 9. Aja waktunya ya Pak ya. Teman-teman Polri yang saya menghimbau teman-teman harus sudah tahu strateginya. Apa yang bisa saya lakukan saat saya harus tugas jaga mengamankan pilkada. Siap itu Pak. Harus sudah tahu strateginya. Saya nggak perlu share di sini. Udah tahu lah teman-teman udah pinter semua. Siap Pak.
tidak ada alasan tidak ikut THI ini, karena ini memang kesempatan yang memang luar biasa, ujian saudara, karena kalau nggak lulus ini sayang sekali, semester depan Anda harus registrasi ulang. Tuh, sayang waktunya ya Pak ya. Waktunya akan tertunda terus. Ya, siap Pak. Nah ini mungkin sayang sekali kita harus ulang pertanyaan, bacakan pertanyaan ini Pak, karena udah dari Duri, ini jauh-jauh dari tatanya dulu, kita sapa dari Pokjar Duri. Iya. Assalamualaikum Pak, saya dari Pokjar. Pokjar ini kelompok belajar Kelompok belajar Duri, mau bertanya untuk lembar BJU THE apa boleh diketik, dan untuk tanda tangan apa bisa dengan tanda tangan digital? Siap. Jadi terima kasih dari Duri, dan ini berlaku untuk semuanya di seluruh Riau dan Indonesia. Iya. Semua BJU boleh ditulis tangan atau diketik. Oke. Tinggal nanti Anda PDF-kan, Anda gabungkan dengan lembar pernyataan tadi, Anda PDF-kan, Anda upload. Iya. Tanda tangani secara manual, jangan di-copy dari digital. Oh, bukan nggak copy paste gitu ya Pak jangan, ya? Tanda tangan manual aja, simple. Nanti kan Anda scan, scan-nya kan otomatis muncul nih tanda tangan yang beda, tanda tangan yang Anda crop dengan tanda tangan Anda tarik, itu yang beda. Di scan ya Pak ya? Iya. Oke Bapak. Pak Iqbal, yang pasti Tegum XM ini Anda bisa open book di rumah. Yes, tapi tentunya dengan limit waktu. Limit waktu dan menjunjung tinggi marwah akademik. Jangan copy paste dari Google, jangan copy paste dari blog atau dari website. Anda harus menggunakan bahasa sendiri karena nanti akan ada korektornya. Oh gitu. Korektornya kita dari UT Pekanbaru kurang lebih 250 orang. Wow. Jadi jawaban Anda nanti harus dikoreksi. Iya. Saya tidak ada intervensi dengan para korektor. Silakan menilai dengan realitas existing. Kalau jawaban Anda dinilai menyalahi aturan dan mengcopy paste dari blog atau itu, pasti akan ketahuan. Iya, akan ketahuan. Karena semuanya nanti akan UT semakin berkembang dan kita akan kembangkan plex scan juga nanti. Benar. Karena kalau misalnya copy paste itu Pak ketahuan lah ya. Tinggal dimasukin di blog, masukin ke Google, nanti akan tahu sumbernya. Jadi ini dia kenapa saya bilangnya ini UT ini sistem pembelajarannya jawaban dari ketidakpastian dan ketidakyakinan dulu kala ya Pak. Makanya teman-teman yang berbasis kelas mungkin soalnya hampir mirip-mirip, bisa kan dikerjakan secara bersama-sama, time limitnya Anda sudah tahu etikanya, sudah tahu tugas mata kuliah, semester kemarin sudah pernah melalui itu, jika terindikasi sama dan itu pasti nilainya pasti kena hukuman. Oke Pak Iqbal, mohon maaf banget ini waktu kita udah over Pak Iqbal. Terima kasih sudah hadir di Barawas FM. Kita tunggu waktu-waktu lainnya dengan topik-topik obrolan lainnya yang pastinya ini ternyata punya respon yang luar biasa dari mitra kota Pak. Ya, terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga kita harus screening lagi, yang di line telepon kita tidak bisa terima semua dan lain sebagainya karena durasinya hanya 1 jam. Pak Iqbal, terima kasih, sehat selalu Pak Iqbal, tetap semangat, stay safe di masa pandemi COVID-19 Pak Iqbal. Jangan lupa mitra kota kalau dapat informasi yang lebih banyak, ingin mendapat informasi lebih banyak tentang pembelajaran atau materi dari Pak Iqbal, bisa ditonton YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen Dr. Iqbal TV. Ya, doktornya spellingnya nggak disingkat, dokter langsung ya Pak ya, DOKTOR gitu ya Pak ya, Dr. Iqbal TV. Oke Pak Iqbal, terima kasih sekali lagi mitra kota. Sekali lagi kalau misalnya Anda membutuhkan informasi yang lebih banyak tentang UT atau pendaftaran online, bisa langsung ke sia.ut.ac.id, sia.ut.ac.id, atau ke www.ut.ac.id. Jangan lupa untuk dapat informasi terupdate juga tentang UT, bisa follow Instagramnya @utpekanbaru atau subscribe channelnya Dr. Iqbal TV, atau bisa langsung datang ke kampus UT Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad nomor 111 Pekanbaru. Teleponnya 0761 589 259 atau 0761 589 261, WhatsApp di 0852 4388 1616. Universitas terbuka terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh.